seperti saya sebutkan tadi ya, kayak sebenarnya ini pertanyaannya cuma meluruskan saja dari pertanyaan sebelumnya mungkin. Jadi ya kunci utamanya ya kita harus berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Melinda Zailandika. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol tentang hubungan industrial menguntungkan semua pihak bersama narasumber kita hari ini, yaitu Mas Alam. Halo Mas Alam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Mas Alam untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih kepada host kali ini yaitu Mbak Melinda Zailandika yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi narsum pada kesempatan kali ini tentang membahas apa sih hubungan industrial itu. Pada dasarnya kan gitu ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Alam. Di sini kita berbincang-bincang halus saja ya. Jika misalkan saya ada salah, mohon dibenarkan dan mohon dimaklumi. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Mas Alam sudah memperkenalkan dirinya. Sekarang lanjut ke topik yang akan dibahas nih. Yang pertama ada pertanyaan, yaitu hubungan industrial menguntungkan semua pihak. Jadi untuk awalan saya akan mau nanya, apa sih hubungan industrial itu? Mungkin kan di luar sana belum ada yang tahu tentang hubungan industrial itu. Tolong jelaskan Mas Alam. Oke, jadi hubungan industrial itu secara garis besarnya gitu yang saya pahami dari teori-teori yang saya baca, yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa. Jadi proses produksi barang ataupun jasa yang terdiri dari antara tiga unsur, yaitu ada unsur pengusaha, ada unsur pekerja, dan yang terakhir ada unsur pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini tuh kayak berkorelasi antara suatu pekerja dan pengusaha yang mempunyai satu tujuan, yaitu misalkan membuat manufaktur dan lain-lain gitu, dan diawasi oleh pemerintah gitu. Dan pemerintah itu kayak seperti pihak ketiga lah untuk kedua unsur tersebut begitu. Oke, jawabannya bagus ya Mas Alam. Terus pertanyaan kedua nih teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah umumnya, yaitu kayak pengusaha, pekerja, terus pemerintah. Lalu apa sih peran masing-masing pihak dalam melaksanakan hubungan industrial tersebut? Oke, di sini berarti kita membahas tadi itu kayak peran dari masing-masing ketiga unsur itu. Yang pertama ada pemerintah, terus ada si pekerjanya, terus ada si pengusahanya gitu ya. Jadi untuk perannya tersebut tuh kayak mungkin dari pemerintah dulu ya. Pemerintah itu menetapkan seperti kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Jadi kayak mengontrol antara kerjasama suatu dua unsur itu kayak pekerja dan si pengusahanya. Itu peran pemerintah. Mengapa ada di dalam tengah-tengah tersebut gitu, biar kondusif lah, nggak ada terjadinya kontradiksi di antara kedua tersebut. Terus adapun peran dari si pekerja, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Jadi kayak dia sudah jelas ya, kayak si pekerja dia harus bisa bertindak adil, nggak menuntut haknya doang gitu, kewajibannya juga dia harus bisa menyelesaikan sebagai pekerja, nggak cuma menuntut haknya doang gitu, kayak kewajibannya juga dilaksanakan gitu di situ. Dan dia juga bisa untuk menuturkan aspirasi kepada si pekerja gitu. Mungkin itu bisa dibahas di beberapa tripartit gitu ya, dan itu peran pekerja gitu, bisa menyalurkan aspirasi dan dia melakukan
tuntutan terhadap hak dan kewajibannya gitu. Terus yang ketiga sini ada peran pengusaha ya menurut ya. Jadi yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja ataupun buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Itu sudah jelas ya pengusaha itu perannya apa dalam hubungan industrial ini ya. Ya utamanya mah ya menciptakan lapangan pekerjaan bagi si para pekerja gitu dengan secara demokratis dan seadil-adil mungkin. Karena apa? Karena kita kan didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar seperti tadi pengertian yang pertama yang saya jelaskan. Jadi pengusaha tidak bisa seenaknya untuk memberikan si pekerja itu pekerjaan yang sangat capek tapi gajinya segini. Nah itu bisa dibutuh oleh pekerja. Makanya tadi pekerja bisa mengeluarkan aspirasi ke si pengusaha atau badan yang terkait. Oke, jawabannya cukup bagus ya teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Mas Alam sendiri, apa sih kunci untuk menciptakan hubungan industrial yang menguntungkan semua pihak? Jadi kunci untuk mensejahterakan sebuah tujuan bersama gitu, kayak dari suatu pengusaha kerja dari dua variabel itu mungkin dari dua variabel kan. Jadi untuk membangun suatu perusahaan hendaknya pengusaha bisa menjalin suatu hubungan industrial yang harmonis dengan karyawannya tersebut. Perlu adanya prinsip-prinsip dasar seperti adanya rasa saling menghargai, saling menghormati peran dari masing-masing pihak, serta adanya keterbukaan baik dari pihak pengusaha ataupun pekerja. Jadi terbuka aja gitu. Terus untuk bisa memadukan tiap-tiap prinsip tersebut dari tujuan tersebut perlu adanya niat baik serta berusaha selalu mengedepankannya dengan adanya komunikasi dan dialog yang baik untuk menyelesaikan sebuah persoalan ataupun permasalahan yang muncul dengan damai sehingga bisa dicapai suatu solusi terbaik yang tidak merugikan bagi semua pihak manapun, dengan tetap menjaga kondisi dan suasana serta kondusif untuk melaksanakan hubungan industrial yang baik. Jadi intinya ya kita harus komunikasi itu sangat penting. Kita terbuka juga dari suatu hubungan antara hubungan vertikal ataupun horizontal gitu, dari atas ke bawahan atau dari bawah ke atasan, sehingga kita bisa mencapai suatu keharmonisan antara keharmonisan si pekerjanya ataupun si pengusahanya gitu, kayak saling menguntungkan. Ya kita komunikasi intinya. Kalau misalkan kita mau apa ya jangan diam aja sih seharusnya, intinya gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Mas Alam. Jadi hubungan industrial yang menguntungkan semua pihak akan terjadi bila baik karyawan atau perusahaan memiliki hubungan yang harmonis kan. Nah, jika terjadi konflik antara karyawan dengan perusahaan, menurut Mas Alam sendiri apa sih cara untuk menangani konflik tersebut? Penanggulangan konflik gitu ya, antara karyawan dengan perusahaan gitu. Pengusahanya. Ya yang seperti saya sebutkan tadi ya, kayak sebenarnya ini pertanyaannya cuma meluruskan saja dari pertanyaan sebelumnya mungkin. Jadi ya kunci utamanya ya kita harus berkomunikasi antara si pengusaha ataupun si pekerjanya tersebut. Jadi sama-sama untuk mempunyai tujuan bersama dengan cara menuntut hak dan kewajibannya. Nggak cuma menuntut haknya doang, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Dengan apa? Kewajiban seperti kewajiban pekerja nih, misalkan pekerja itu harus bekerja dengan kompeten, disiplin, inovatif, proaktif dan sebagainya. Itu biar suatu perusahaan juga bisa melihat, wah dia itu orang yang berdedikasi tinggi gitu, maka si perusahaannya juga bisa melirik kita dengan wah ini karyawan bagus. Dan secara tidak sadar gitu, jika kita udah mengembangkan potensi diri kita, ya jika kita berkomunikasi misalkan mau gaji tinggi, kita gampang gitu untuk
memberikan suatu pendapat tersebut. Jadi kalau semisalkan kita menuntut haknya doang tapi kewajibannya nggak diselesaikan, itu ya bohong. Jadi tetap kita komunikasi juga, tapi kita juga sadar kewajiban kita sebagai pekerja atau apa. Dan si pengusaha juga kalau misalkan si pekerjaannya itu berpotensi bagus dan bisa menguntungkan bagi si perusahaan, ya dia nggak akan nggak akan pelit gitu. Kalau dia mau naik gaji ya tinggal dikasih. Dan intinya si perusahaannya juga bisa memfasilitasi ya dialog terbuka antara karyawan dan manajemen untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Jadi ya buka fasilitas untuk dialog lah, kayak misalkan mungkin konferensi pers atau ya intinya evaluasi lah antara si karyawan dan si karyawan dan si pengusahanya. Jangan gitu, jangan masing-masing. Soalnya kita harus evaluasi itu ya nggak harus sebulan sekali atau seminggu sekali, setiap hari juga evaluasi gitu, komunikasi lah itu, seperti itu mungkin. Oke, jawabannya sangat menarik ya teman-teman. Nah, jadi inti untuk membangun sebuah hubungan industrial yang menguntungkan semua pihak, perusahaan dan karyawan itu harus memiliki hubungan yang harmonis serta menciptakan komunikasi yang efektif, gitu ya Mas Alam. Jika harmonis ya harus komunikasi. Iya betul. Gimana mau tahu gitu kalau nggak Oke. komunikasi. Jadi dengan begitu maka akan saling menguntungkan ya bagi karyawan maupun perusahaan tersebut. Baik teman-teman, hari ini seru sekali ya berbincang dengan Mas Alam tentang hubungan industrial menguntungkan semua pihak. Terima kasih Mas Alam telah meluangkan waktunya di podcast hari ini nih. Ya sama-sama. Terima kasih juga saya udah dijamu dan bisa mengingatkan pada kesempatan kali ini ya. Terbangnya sangat hebat lah ya. Tapi intinya nggak bahas yang krusial ya, masih basic. Alhamdulillahnya, dan makasih juga idenya. Oke, nah sebelum berakhir nih teman-teman, ada nggak sih yang mau disampaikan Mas Alam? Mungkin untuk penyampaian kali ini intinya kita sebagai manusia harus sadar diri ya pada intinya itu, dan untuk menyadarkan diri tersebut ya kita harus mempunyai rasa empati dan rasa tanggung jawab terhadap semua pihak gitu. Jadi intinya jika kita ingin gaji besar ya pasti tuntutannya juga gede. Kalau misalkan jadi OB ya tuntutannya juga seimbang setara OB gitu. Jadi kalau misalkan pengen harmonis ya kita juga intinya harus tahu tempat gitu. Kalau misalkan jadi manajer ya harus pusing dan gajinya pun ya gede. Jadi kalau misalkan pengusaha membentak ataupun mendidik ya secara tidak sadar kan membentak itu sama dengan mendidik. Ya kita jangan sakit hati lah intinya itu. Jadi luangkan hati untuk kemajuan dari suatu perusahaan tersebut. Mungkin segitu penyampaian saya. Oke, sekarang teman-teman podcast hari ini telah selesai berbincang dengan Mas Alam. Sekian dari saya.